Jadi pakaiannya ini kayak orang Jawa. Dia ini pakai kemben, pakai sanggul, hampir kayak orang sinden gitu. Itu wujudnya, lihat. Mbak, ini ular yang tadi toh Mbak. Kok cantik Mbak? Ya toh. Kamu layani dia seperti kamu melayani istrimu sendiri. Kamu yang layani dia. Nanti keinginanmu terkabul. Mbak, tapi yang bener Mbak. Ini kok cantik sekali. Layani dia hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal deket dengan kalian semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman nih ya, yang ketika ada iklan bener-bener rela nunggu detiknya iklan berjalan gitu kan ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena apa? Sebagian dari hasil iklan akan kita sumbangkan ke adik-adik kita yatim piatu, ke janda-janda yang memang membutuhkan bantuan kita gitu. Buat teman-teman yang memang pengen lihat nih, Mas, yang kemarin-kemarin udah disumbangkan belum sih? Ada di video-video sebelumnya gitu. Kalian bisa cek ya. Kalian bisa cek ada di video yang ini nih. Nah, kalian bisa ngecek di mana video tersebut ini ketika kita ini mengadakan sumbangan gitu, berbagi gitu. Kalau bukan kita lalu siapa lagi gitu ya. Oke, pastikan semuanya udah absen ya, namanya udah jelas, kotanya udah jelas, biar saya ini ketika membaca komentar-komentar walaupun saya ini membalasnya telat, paling tidak saya hafal satu persatu. Oke, pastikan semuanya aman. Oke. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber ini menceritakan ada seorang penjual soto. Dia punya warung soto. Dia ini selalu sepi. Dia pengen sukses, dia pengen kaya, akan tetapi persaingan banyak sekali. Hingga pada akhirnya penjual soto ini khilaf. Dia melakoni pesugihan. Pesugihan yang ia lakoni bermodalkan hanya dengan, maaf, sperma. Kok ada ya? Pesugihan yang medianya ini sperma. Nah, metode pesugihannya dia bersetubuh dengan iblis. Anehnya, sang iblis ini menuntut untuk menikah. Nah, sang penjual soto ini dia ini kayak menolak, gak mau, gak siap. Dia hanya mau bersetubuh, akan tetapi kalau menikah dengan iblis, sang penjual soto ini gak mau. Nah, apa yang akan terjadi ketika sang penjual soto tadi yang melakoni pesugihan, dia menolak untuk dinikahi iblis? Akankah penjual soto tadi yang melakoni pesugihan ini bakalan selamat ketika dia menolak ajakan untuk menikah dari sang iblis? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Dan dipastikan cerita ini yang saya bawakan, ini dari pengirim cerita, Mas udah aman Mas, udah boleh dibawakan dan aman, di kemudian hari ini tidak ada apa-apa gitu. Jadi saya ini lega untuk membawakannya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Bu Eli. Bu Eli hidup dengan suami dan satu anak perempuannya gitu. Nah, suami Bu Eli kita sebut saja namanya Pak Ridwan. Dan anaknya yang perempuan ini masih SD, kita sebut saja namanya Putri. Itu masih SD, kurang lebih kelas 5 gitu. Nah, sehari-hari ini untuk menopang kehidupan mereka yang sederhana ini Bu Eli, dia ini buruh kayak bawang goreng. Jadi dikupas gitu kan ya, di tetangga ada gitu kan ya, ngupas bawang goreng terus habis itu digoreng gitu. Nah, Bu Eli buruh kerja di tetangganya seperti itu, yang dimana memang berangkatnya ini kurang lebih dari jam 8 pagi ini sampai jam 5 sore. Nah, sedangkan Pak Ridwan dia penjual soto, dia dagang soto ini di pasar
gitu. Di depan ruko dia buka lapak nih gitu. Dia buka lapak di situ, nyewa sama ruko yang ada di situ gitu kan, nyewa. Dia buka warung soto. Nah, memang bisa dikatakan sebelum Pak Ridwan ini menikah, ini Pak Ridwan laris manis. Jarang sekali para pedagang yang jualan ada di situ ya kan, kayak bakso, mie ayam atau apa, jarang sekali, masih jarang ketika Pak Ridwan ini masih bujang. Itu kenapa saya bilang saat itu masih laris. Akan tetapi berjalannya waktu, warung-warung sekitar udah mulai pada buka, ini yang membuat Pak Ridwan ini kalah saing. Sering sekali sepi. Saat Pak Ridwan ini sepi ya, Bu Eli ini tidak pernah yang namanya menghindar ataupun meninggalkan. Bu Eli ini selalu memberi semangat. Ketika Pak Ridwan sepi, Bu Eli ini ada, hadir di sampingnya dan memberi semangat. Kenapa lagi toh Pak? Ini tehnya diminum. Aku kok bingung ya Bu. Lama-lama aku ngerasa kayak orang goblok ya Bu. Orang goblok gimana toh Pak? Loh, bayangin Bu. Dari aku buka pagi sampai menjelang maghrib, kadang-kadang tak bablasin. Ini orang yang jajan ini mentok 3 orang Bu. 3 orang, 2 orang, kadang sama sekali nggak ada. Ibu ngerasain nggak sih Bu? Berapa tahun ini kita ini makan sisa dari Bapak, soto lagi. Itu karena Bapak nggak laku Bu. Nah, tabungan kita ini semakin menipis. Pak, sabar. Namanya juga orang hidup. Mungkin Pak, semakin hari kan semakin banyak saingan. Yang merasakan hal seperti ini bukan hanya Bapak. Mereka juga pasti ngerasain Pak. Kalau mereka sepi. Lawang sekarang pedagang banyak kok Pak. Nah, ini kurang lebih kejadiannya tahun 2000-an. Makanya dulu pas waktu Pak Ridwan ini muda dan belum menikah laris. Nah, ini udah masuk di era 2000-an. Orang-orang ini udah pada mulai buka. Bu Eli ini ngasih tahu bahwa ini yang ngerasain kayak gini gak cuma Bapak. Yang ngerasain kayak gini gak cuma Bapak. Jadi Bapak tenang aja. Bu, Ibu gak pernah ngerti sih Bu. Seperti apa kejadiannya di pasar. Warung yang lain itu rame Bu. Bayangin warung yang lain ini banyak pengunjung. Lah sedangkan warung Bapak sepi. Udah gak apa-apa Pak, semangat. Siapa tahu rezekinya kan bukan kemarin, mungkin besok atau mungkin lusa. Sabar yuk Pak. Ibu gak bosen kok makan sotonya Bapak. Adik juga gak pernah ngeluh makan sotonya Bapak. Gak pernah ngeluh. Walaupun itu sisa atau apa, memang gak kebeli atau apa, kita gak pernah ngeluh loh Pak. Semangat. Ayo, suamiku harus bisa. Ya, semangat. Nah, inilah peran Bu Eli. Bener-bener dia sayang sama suaminya. Dia sayang sama keluarganya. Walaupun gitu ya, di balik Pak Ridwan, ini Bu Eli kadang menangis. Ketika sholat, berdoa, Bu Eli ini menangis. Ya Allah, mudahkanlah suamiku meraih rezeki. Berikanlah rezeki, bukakanlah pintu rezeki. Ini terus-menerus doa dari Bu Eli. Bu Eli pun kadang-kadang ketika mau tidur gitu kan ya, dia kan nemenin dulu nih, nemenin putrinya dulu yang bernama Putri. Ini Putri juga diajarkan, Putri ayo berdoa buat Bapak yuk. Pak Ridwan juga sering denger. Akan tetapi beda dengan realita yang dijalani Pak Ridwan. Keesokan hari masih tetap sama. Yang namanya sepi terus ia temukan. Seperti itu terus menerus. Bahkan sering sekali ketika sotonya ini masih segala macam, Pak Ridwan hanya membagikan secara gratis. Gerobak dibawa ke rumah, pulang dibagikan ke warganya. Ya warganya sih senang-senang aja gitu kan ya. Akan tetapi kan Pak Ridwan gak dapat untung. Nah, pada suatu hari ya kan, Pak Ridwan ini sampai dia gak jualan. Istrinya ini tanya ke Pak Ridwan. Ketika Putri udah sekolah berangkat gitu kan ya, istrinya ini tanya, Pak, Bapak gak jualan? Bu, yang mau dijual apa? Bapak sampai gak ke pasar kok Bu, Bapak gak belanja. Lah yang mau buat uang buat belanja itu apa Bu? Gak ada Bu. Sabar Pak, sabar. Ya udah sementara Bapak libur dulu, biar Bapak pikirannya fresh. Biasanya kan Bapak kalau pas libur, Bapak mancing atau apa. Coba toh, mancing atau apa, biar Bapak ini fresh. Emang ini Bapak habis ini mau mancing Bu? Bingung Bapak soalnya Bu. Yo wis, Ibu berangkat kerja dulu.
Jadi di sini Bu Eli yang kerja gitu. Ternyata ini sampai 3 hari Pak Ridwan ini nggak berangkat. Nah pagi-pagi Putri ini ada pembayaran nih, ada pembayaran beli buku di sekolah. Putri ini minta sama bapaknya gitu. Ibunya ini sedang masak, lagi bikin sarapan. Bu Eli sedang bikin sarapan. Si Putri ini bilang sama bapaknya, melihat bapaknya ini lagi santai. Putri sebenarnya ngomongnya ini nggak kenceng-kenceng banget. Ngomongnya juga nggak yang dia ini kesel atau gimana. Enggak. Putri ini bener-bener pelan. Pak, Bapak punya uang nggak Pak? Mau apa? Bapak mau mancing? Putri harus beli buku yang dari sekolah nyuruh Pak. Apa? Buku? Iya Pak. Kemarin kan udah dibeliin sama ibu. Sekarang Putri mau minta sama Bapak. Woi! Ngerti gak? Bapak sudah berapa hari gak kerja? Ngerti gak? Bapak itu udah gak kerja. Karena apa? Bapak gak ada modal kok boro-boro beli buku. Ya mending kamu gak usah sekolah. Saat itu Bu Eli sampai kaget. Bu Eli yang sedang masak, langsung Bu Eli keluar. Ada apa toh Pak? Putri, ini kok minta dibeliin buku Bapak? Wong Bapak ini aja bingung. Berapa hari Bapak ini gak kerja? Bayangin coba. Mending gak usah sekolah. Gak usah sekolah. Si Putri ini gak usah sekolah. Pada saat itu Putri hanya bisa nangis. Putri langsung ditarik ke belakang, ya kan. Ibunya bilang sama Putri, bukunya harganya berapa nak? Ini Bu, yang ini harganya ini, yang ini harganya ini. Harus beli Bu. Udah. Lusa ibu cariin uang, yo. Kamu gak usah minta Bapak. Biar ibu yang nyariin. Bapak lagi pusing, yo. Udah, gak usah minta Bapak. Inilah peran seorang ibunya Putri, Bu Eli. Bener-bener sangat kuat sekali di sini. Sangat sabar. Udah kamu berangkat aja sekolah. Salim sama Bapak. Minta maaf sama Bapak. Iya Bu. Putri nurut, salim segala macam. Setelah itu Putri berangkat. Nah, Bu Eli setelah Putri berangkat, Bu Eli langsung nemuin Bapak. Jadi Bu Eli gak mau nih terlihat berantem dengan suaminya. Jangan sampai anak saya ini lihat nih gitu. Jadi ketika Putri sudah berangkat sekolah, Bu Eli pun ngomong sama Pak Ridwan. Pak, kalau memang gak ada uang, Putri jangan dibentak gitu toh Pak. Kasihan Putri Pak. Nanti di sekolah malah kepikiran. Bu, lah ibu ini gimana sih? Udah tahu Bapak ini berapa hari gak kerja. Kok Putri ngeyel terus membanding-bandingan. Kemarin katanya udah dibeliin ibu, sekarang minta uang sama Bapak. Emang dulu Bapak ini gak pernah ngasih uang toh Bu? Ya gak gitu Pak. Mungkin Putri itu pengen dibeliin Bapak. Bu, mikir Bu. Bapak ini mau mancing, mau refreshing, buang penat. Atau Bapak bingung loh Bu. Mosok yo nebeng terus. Bingung Bapak Bu. Mau di rumah nanti kata warga gimana coba bayangin. Oh nganggur kayak wong. Oh serantui gawean. Udah gini aja. Bapak tenang. Ibu masih punya, ya. Ibu masih punya kalung. Ibu masih punya cincin. Bu, masa iya Bu itu tabungan Ibu loh Bu. Gak apa-apa. Yang penting disisain, yo, buat bayar bukunya Putri. Sisanya buat modal Bapak kerja lagi. Inilah pengorbanan dari Bu Eli. Pengorbanan dari Bu Eli nih. Beneran Bu, Ibu gak apa-apa? Gak apa-apa Pak, udah. Nanti bakal ada gantinya lagi. Bener Bu Eli sabar banget. Hingga pada akhirnya Pak Ridwan ini langsung menuju ke pasar. Dia langsung ke toko emas. Dia menjual kalung dan cincin dari istrinya, Bu Eli. Dijual. Setelah dijual, Pak Ridwan langsung belanja. Yang awalnya mau mancing jadi nggak jadi nih, karena ada modal dan memanfaatkan modal itu, gitu kan? Ini dibelanjakan, daging lah, apalah segala macem, gitu kan, untuk keperluan warung sotonya. Nah, setelah pulang, Pak Ridwan bilang, Bu sisanya segini. Sebenarnya itu untuk beli buku masih kurang, karena Pak Ridwan ini dikasihkan semua nih uangnya ke para pedagang nih. Itu yang dimana Pak Ridwan belanja. Jadi besok pagi tinggal ngambil barang aja. Takutnya gitu kan ya. Takutnya Pak Ridwan ini dia besok pagi nggak bisa atau apa segala macam. Jadi udahlah ini aku nitip uang dulu gitu. Sisa yang ke Putri ini sedikit.
Bu Eli nggak ngeluh. Bu Eli rela pinjem ke teman-temannya, yang dimana profesinya sama kayak Bu Eli, kupas bawang dan digoreng. Itu sama, profesinya sama, kuli di situ juga gitu. Nah, setelah itu pada malam harinya Bu Eli baru mengasihkan uang. Setelah malam harinya Bu Eli ini nemuin si Putri. Ini uang dari bapak. Ini atas namanya pun Bu Eli masih menggunakan atas nama Pak Ridwan. Gimana coba? Pak Ridwan denger. Bukan di sini Bu Eli ini ngomong ini dari ibu, ini enggak. Bu Eli nutup-nutupin. Ini uang dari bapak tadi udah dititipin ibu. Buat besok kamu bayar buku. Inilah Bu Eli. Gitu loh. Agar Putri tidak membenci Pak Ridwan. Seolah-olah memang ini uang dari Pak Ridwan. Gitu. Putri seneng. Sudah kamu sana bilang sama bapak, bilang terima kasih. Putri langsung nyamperin bapaknya. Sebenarnya di sini Pak Ridwan ini nggak tega, langsung memeluk Putri. Iya nak, maafin bapak ya nak. Iya pak, nggak apa-apa. Besok Putri jadi bisa beli buku. Itulah Putri. Coba bayangin kesabarannya Bu Eli ngadepin Pak Ridwan. Bener-bener penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Dia mboten nggih Mas Adi. Patut dicontoh ini yang namanya Bu Eli, keren sekali. Pas saya baca saya sampai terenyuh. Kok ada ya orang sekeren ini gitu. Menjadi seorang ibu ini ternyata berat loh, ya Mas Adi. Iya Mas. Gitu, leres toh? Leres. Saat ini Mas Lutfi lagi break nih karena Mas Lutfi sedang sakit gitu ya. Saya mohon doanya mudah-mudahan Mas Lutfi ini diberikan kesembuhan lagi gitu kan, cepat sembuh, lekas sembuh dan bisa aktivitas kembali. Dan ini digantikan sama Mas Adi gitu sebagai kameramennya. Oke? Kita lanjut ceritanya. Pada saat itu, ini kan udah dibelain ya, jual kalung, jual cincin dari Bu Eli itu kan untuk modal usaha ya kan, biar Pak Ridwan ini kembali jualan. Akan tetapi masih tetap sama, masih tetap sama, masih tetap sama. Hasilnya nihil. Yang beli ini hanya berapa, enggak kayak warung-warung yang lain. Nah pada saat itu ya kan, ini yang hari berapa Pak Ridwan ini tiba-tiba entah karena stres atau mungkin dia depresi atau mungkin dia udah penat sekali, dia ini teriak-teriak sendiri siang-siang. Habis duhur gitu kan ya, ini tiba-tiba Pak Ridwan ini teriak-teriak, Tuhan aku harus gimana? Aku kudu piye? Aku harus gimana? Istriku sudah jual kalung, istriku udah jual cincin, tapi kondisinya masih seperti ini. Ini sambil dibanting-banting, mangkok apalah segala macam yang terdekat dengan dia ini dibanting-banting, pulang. Otomatis ini menimbulkan orang otomatis ini pandangannya terpusat tertuju ke warungnya Pak Ridwan. Oh no Pak Ridwan, ada apa Ridwan, ada apa? Nah, pada keluar dan mereka ini melihat dari kejauhan. Ridwan ngerti nih kalau dia ini sedang dilihat banyak orang. Saat itu juga Ridwan malah mengambil pisau yang biasa ia buat motong-motong. Ia ambil pisau itu dan dia keluar dari warung. Apa kalian lihat? Apa? Seneng ya? Seneng lihat orang kerjaan kayak gini ya, terus dagangannya nggak laku, kalian seneng? Iya seneng. Pak Ridwan sabar, Pak Ridwan sabar. Sabar apa? Ayo, mau bunuh-bunuhan sama aku, mau bunuh-bunuhan sama saya. Ayo, maju sini. Jadi Pak Ridwan ini kayak orang stres. Hingga pada akhirnya ada beberapa orang yang lapor sama security yang ada di pasar, itu satpam yang ada di pasar untuk menenangkan Pak Ridwan. Tak lama kemudian security datang menenangkan Pak Ridwan. Sabar Pak Ridwan, diambillah pisaunya. Pak Ridwan nangis di situ. Cerita, istri saya sampai sudah jual kalung, istri saya udah jual cincin, saya sampai nggak bisa hidupin di rumah istri saya, justru malah menopang hidup. Saya malu Pak, saya harus gimana? Sabar Pak Ridwan, namanya juga kerja, usaha. Ada kalanya kita ini nggak laku, ada kalanya laris. Sabar Pak. Bapak nggak bisa lihat warung-warung yang lain. Warung-warung yang lain itu rame Pak. Bayangin warung saya Pak, kayak gini terus menerus. Saya sering sekali Pak, hanya saya bagikan ke warga. Soto-soto saya ini sisanya harus saya bagikan ke warga Pak. Ada yang basi. Saya malu Pak, saya bingung. Saya ini kepala keluarga Pak. Wah Pak Ridwan bener-bener kayak orang yang nggak kuat banget nih, udah kayak pasrahnya.
Nah, ketika Pak Ridwan pulang, ya kan, Pak Ridwan pulang, Bu Eli ini lihat raut mukanya Pak Ridwan. Kenapa lagi, Pak? Udah percuma, Bu, udah. Tabungan Ibu udah mulai habis. Dan jualan seperti biasa. Itu masih ada soto. Kalau mau dibagikan ke warga atau mau dimakan sendiri terserah Ibu. Itu masih ada di gerobak, Bu. Sabar ya, Pak. Sabar yang mana, Bu? Kurang sabar seberapa Bapak, Bu? Nggak usah ngajarin soal sabar sama Bapak, Bu. Iyo, nanti coba Ibu tak ambil lembur. Udah, nggak usah, Bu. Nggak usah. Enggak, Pak, nggak apa-apa. Ibu tak ambil lembur, nanti hasil lemburnya buat putaran Bapak lagi. Terserah Ibu. Bapak mau keluar. Nah, Pak Ridwan ini keluar dari rumah. Mungkin dia melepas penat atau apa gitu kan ya. Entah pergi kemana. Singkat cerita nih, ternyata emang bener. Jadi Bu Eli ini dia mengambil lembur. Yang harusnya ini dari jam 8 sampai jam 5, ini dibablas ini. Bu Eli pulang sampai jam 11 malam. Demi apa? Biar dia ini dapatnya ini double. Biar dapatnya double segala macam. Dan setiap mau tidur ini selalu ngomong sama Putri. Dan kali ini bisa dikatakan lebih miris lagi ya. Yang biasanya Putri ini dapat saku gitu ya. Ini tiba-tiba Bu Eli ngomong sama Putri. Putri, besok pagi Putri kalau mau jajan, gimana kalau tak bikinin jajan dari rumah sama Ibu? Jadi di sekolah nanti Putri nggak jajan. Emang kenapa, Bu? Nggak apa-apa, Ibu lagi mau nabung. Biar nanti Putri kalau ada beli-beli buku lagi, Ibu bisa beliin Putri. Ini Putri dibohongin. Jadi Putri ini dibawakan bekal dari rumah. Tujuannya biar Putri ini nggak jajan di sekolah. Akan tetapi caranya memang bener-bener seorang ibu yang bener-bener nggak dengan cara yang Putri besok pagi nggak usah saku ya. Bukan yang polos seperti itu, nggak. Tapi lebih ke biar besok ketika beli buku, ini Putri bisa beli langsung gitu. Bisa ada tabungan. Ternyata emang bener. Direla-rela ini membawa yang namanya Tupperware gitu kan ya. Ini isinya nasi gitu kan ya. Terus ada cemilan-cemilan. Ini biar Putri ini di sekolah dia nggak jajan. Putri nurut. Nah, berjalannya waktu udah 1 minggu nih. Pak Ridwan juga nggak jualan dalam waktu 1 minggu. Dan setelah 1 minggu, ini kan lembur terus Bu Eli. Bu Eli langsung nyamperin sama Pak Ridwan. Ngomong sama Pak Ridwan, Pak, ini hasil lembur Ibu, hasil kerja Ibu. Terus mau buat apa, Bu? Bapak jualan lagi. Bapak masih pengen jualan toh? Bapak pasti dapat rezeki nanti, Pak. Sabar, jangan nyerah. Jangan nyerah, Pak. Ibu juga udah ngomong sama teman-teman Ibu kok. Kalau mau beli soto di tempat suami saya, itu Ibu udah sering, Pak, ngomong seperti itu. Jadi Bapak nggak usah takut. Percayalah, Tuhan sudah mengatur rezeki. Yo, Pak, yo. Ini uangnya dipegang Bapak. Yaudah, ya, Bu, ya. Besok Bapak belanja lagi berarti. Belanjain lah sama Pak Ridwan. Putri sudah mulai sekolah bawa bekal segala macem gitu kan. Nah, ada keanehan. Hari pertama Pak Ridwan jalan kerja gitu. Nah, hari kedua ini tiba-tiba ada keanehan di sini. Anehnya kenapa? Yang biasanya Pak Ridwan ini paling lamanya ini jam 7 sampai rumah, jam 7 malam gitu kan ya. Ini mau isya sampai rumah, kadang-kadang jam 6 nggak mesti, kadang-kadang jam 5. Anehnya sampai jam 11 malam Pak Ridwan belum kunjung pulang. Pak Ridwan tak kunjung pulang. Putri sampai tanya sama ibunya, Bu, kita belum makan, mau nungguin sotonya Bapak ya, Bu? Iya, Nak, sebentar lagi. Ibu yo mau masak, tapi takutnya nanti sotonya Bapak masih ada sisa, Nak. Nunggu Bapak ya, Nak. Tapi kok Bapak belum pulang ya, Bu? Udah jam 11 malam. Iya, mungkin Bapak langsung lanjut belanja, Nak. Oh gitu ya, Bu. Tapi Putri udah lapar, Bu. Ya udah, sebentar ya, Nak. Ibu beli makan dulu. Ini ibunya, ini pergi ke warung, gitu kan ya. Ini ngasih makan Putri. Karena apa? Ini jam makan malamnya ini sampai mundur, sampai jam 11 Putri udah lapar banget. Biasanya makan jam 8 gitu kan ya. Ini sampai jam 11 malam Putri lapar banget. Ibunya Putri, Bu Eli ini pergi ke warung, beli nasi. Dan Nak dimakan. Padahal Bu Eli sendiri ini belum makan. Dimakan, Nak, dimakan. Setelah makan, Putri istirahat nih, tidur. Nah, Bu Eli kepikiran. Ditungguin sampai subuh. Bu Eli nggak tidur. Boom! Bapak kemana? Kok nggak ada kabar? Pada era 2000-an ini yang punya handphone, ini ya orang-orang kaya, orang-orang berada gitu.
kayak orang, maaf ya, kayak Bu Eli dan keluarga ini kok boro-boro buat beli handphone. Jadi nggak bisa komunikasi otomatis gitu kan. Ditungguin ternyata sampai pagi, sampai Putri berangkat sekolah, bapak belum pulang, Pak Ridwan belum pulang. Gila. Bu Eli kepikiran, aku mau berangkat kerja apa gimana yo? Yaudahlah aku berangkat kerja dulu. Takutnya nanti malah dimarahin sama bosnya Bu Eli. Otomatis nih Bu Eli langsung berangkat kerja. Akan tetapi selama di pekerjaannya Bu Eli, motong-motong bawang, ngiris-ngiris bawang, terus kupas bawang, goreng segala macam, dia nggak fokus sama sekali. Berapa kali dia kena minyak tangannya? Sampai ada yang tetangga sama-sama kerja di situ ini ngingetin, Li, kerjanya sing bener. Iya Mbak. Emang kenapa toh? Kamu dari tadi itu kayak orang bengong, kayak pikiranmu itu kemana-mana. Suami saya Mbak dari kemarin jualan tapi kok nggak pulang-pulang ya Mbak. Aku kepikiran, ya wes kamu fokus dulu. Nanti kamu nggak usah ngambil lembur. Kamu coba cek dulu. Nanti kalau pas jatah istirahat, kamu cek rumah. Iya Mbak. Nah emang bener nih, habis asar gitu kan ya. Jadi kalau pas jam-jam sholat, mereka ini dapat istirahat gitu kan. Bu Eli langsung ke rumah. Ternyata Pak Ridwan tak kunjung pulang. Kemana ini? Pak Ridwan ini di kemana Mas Di kira-kira? Kan? Kira-kira kemana Mas Di? Hah? Ke pasar. Hah? Ke pasar? Iya. Kata Mas Adi ke pasar. Oke, kita coba tebak di pasar atau enggak gitu kan ya. Kita nurutin Mas Adi. Oh enggak. Enggak, ini sesuai dari urutan cerita. Hingga pada akhirnya Bu Eli kepikiran nih. Ini kalau aku nggak ke pasar, aku nggak ngerti jawabannya, gitu kan. Pengen ngecek, tapi aku masih kerja juga. Bu Eli yang biasanya ngambil lembur, pada hari itu nggak ngambil lembur, ngomong sama bosnya. Bosnya pun ya terserah Bu Eli mau dilanjut lembur atau enggak gitu kan. Nah, setelah Bu Eli memutuskan tidak mengambil lembur, Bu Eli langsung menuju ke pasar. Ternyata, gitu kan ya, sesampainya di pasar, Bu Eli ini kaget lagi. Kagetnya kenapa? Ini ada orang pasar yang dimana memang dia ini juga jualan di situ gitu kan. Dia baru nutup, dia mau pulang gitu. Kita sebut saja namanya Pak Soleh. Di sini Bu Eli ini udah kenal. Pak Soleh numpang nanya, oh iya Bu Eli, kenapa ya Bu Eli? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau nanya Pak Soleh, lihat suami saya nggak Pak Soleh? Soalnya dari kemarin belum pulang. Loh. Kayaknya nggak jualan nih Bu Eli. Dari kemarin warungnya tutup kok. Loh, masa iya Pak? Suami saya loh Pak. Suami saya nggak jualan. Iya Bu Eli. Dari kemarin saya nggak lihat soalnya. Warungnya tutup. Lah kemana ya suamiku? Kok aneh? Loh, emang nggak bilang sama Bu Eli? Biasanya kan dia sering libur. Paling mancing Bu Eli, nggak ngomong sama Bu Eli. Oh, iya kali ya Pak. Nah, pada saat itu Bu Eli ini pulang. Ini tanya ke teman-temannya Pak Ridwan yang biasa mancing bareng. Ternyata mereka juga mengatakan hal yang sama. Nggak lihat Pak Ridwan di mana. Singkat cerita, ini sampai lebih dari 3 hari, ini Pak Ridwan nggak pulang-pulang, tak kunjung pulang. Bu Eli kebingungan, nyari kesana kemari. Dia khawatir akan keselamatan suaminya. Putrinya ini juga tanya, Bu, bapakku nggak pulang-pulang. Iya nah, bapak kemana ya? Nah, ibu juga bingung. Bu Eli sudah sempat ngomong sama RT, gitu kan ya. Bu Eli juga sempat ngomong sama warga. Warga juga nggak pada ngeliat. Dan warga ini mencoba untuk membantu mencari. Akan tetapi, gitu ya, ini tiba-tiba semua dikagetkan. Antara Bu Eli dan Putri tiba-tiba mereka ini kaget ketika hampir 1 minggu, kurang lebih jam 10 malam Pak Ridwan ini pulang. Kondisi hujan deras. Tiba-tiba gedor-gedor pintu. Bu, bukain Bu, bukain. Nah, itu suara bapak nak. Iya Bu, itu suara bapak. Nah, mereka akhirnya terbangun. Mereka udah sempat tidur nih. Mereka terbangun, Bu Eli langsung menuju ke ruang depan gitu kan ya. Langsung menuju ke pintu. Dia langsung membuka pintu. Ketika membuka pintu, ini Pak Ridwan ini dalam keadaan basah kuyup. Pak, bapak dari mana aja Pak? Kita khawatir, ibu nyari kesana kemari. Ibu udah sempat ke pasar, ibu udah nanya ke Pak RT, ibu udah nanya ke warga, ibu udah tanya semua orang-orang yang bapak kenal, orang yang ibu kenal. Ini nggak ada Pak yang tahu bapak di mana Pak. Nah, udah. Bapak kenapa Pak? Mukanya pucat Pak. Udah. Bu, bapak mau ngomong.
Saat bapaknya lagi ngomong seperti itu, ini si Putri ini ngomong, "Pak, bapak kenapa? Ganti baju dulu." Kamu diam, kamu diam. Si Putri sampai ketakutan kan. Ini bapak kenapa sih? Ini tiba-tiba pulang kok seperti ini. Kok tiba-tiba bentak-bentak segala macem. Bu Eli juga bingung. "Pak, bapak kenapa, Pak? Ganti baju dulu." Udah, nggak usah ngatur. Bu, mulai detik ini, ya, tak kasih tahu. Keluar dari rumah ini. Maksud bapak apa, Pak? Kita cerai. Pak, istighfar, Pak. Bapak ini ngomong apa? Diam. Pokoknya mulai malam ini, detik ini kita cerai, ngerti, Ibu? Nah, Putri yang udah tahu kan apa arti kata cerai segala macem. Dia udah SD, udah ngeh juga, udah mulai tahu, gitu kan? Ini sambil nangis Putri. "Bapak kok ngomongnya gitu, Pak? Bapak kok ngomongnya gitu?" Diam kamu anak kecil, diam aja kamu anak kecil, diam. Nah, pada saat itu Bu Eli ini ngomong kan, "Pak, Bapak istighfar, Pak. Bapak istighfar. Bapak ini kenapa? Bapak ini kenapa?" Saat itu barang yang terdekat dengan Pak Ridwan ini hanyalah kursi plastik gitu. Kursi plastik yang dia kursi bakso gitu kan ya, tanpa sandaran. Ini diambil sama Pak Ridwan. Ini dipukul-pukulkan ke kepalanya Bu Eli berkali-kali. Buak. Saat itu Putri teriak-teriak, megang kakinya bapaknya. "Pak, Bapak jangan jahat sama ibu. Bapak jangan jahat sama ibu. Bapak jangan." Nah, Pak Ridwan ini merasa kesal juga sama si Putri. Parah banget, gak tahu ini Pak Ridwan ini kesetanan dari mana segala macam. Putri diangkat, Putri dilempar. Badannya, tubuhnya ini mengenai pintu depan, pintu rumah, ini bagian depan. Badan Putri ini mengenai pintu. Nah, Pak, kenapa tega sama kami? Bapak itu kenapa, Pak? Bapak kenapa istighfar? Ambil barang-barang kamu. Ambil barang-barang kamu sama Putri. Pergi dari rumah ini. Kan aneh. Ada apa ini dengan Pak Ridwan? Kenapa pulang-pulang seperti itu? Sedangkan istrinya ini, dia ini sabar. Apapun sudah diberikan kepada Pak Ridwan. Akan tetapi timbal baliknya kok seperti ini. Nopo iki kok Pak Ridwan ini tiba-tiba seperti ini? Apa jangan-jangan Pak Ridwan ini kepergiannya dia ini ikut MMA? Kok jangan-jangan Pak Ridwan ini tiba-tiba dia jadi pegulat atau gimana ya? Ini dari mana nih Pak Ridwan? Perlu dipertanyakan gitu kan ya. Saat itu juga Bu Eli dipaksa untuk ngambil tas, baju-baju dimasukin segala macam. Bu Eli diusir pada malam hari itu. Padahal kondisi di luar gitu kan ya. Kondisi di luar ini hujan deras. Kondisi di luar begitu hujan deras yang bener-bener kayak nggak mungkin nih seorang ibu dan anak ini untuk pergi di jam segitu terus hujan deras. Ini sangat kejam sekali gitu kan ya. Nah, tapi terpaksa udah dengan menggunakan payung, Bu Eli pergi dari rumah itu diusir. Mas, horornya di mana? Nah, di bagian-bagian ini udah mulai ada keanehan soalnya. Kenapa tiba-tiba Pak Ridwan ini pulang dan meminta cerai? Bu Eli dan putrinya nangis panjang jalan. Kiri kanan sawah, dia ini nggak tahu mau kemana. Jalan setapak. "Bu, bapak kok kayak gitu ya, Bu? Sabar nak. Kan ada ibu. Ibu kenapa nangis?" "Ya nak, nggak apa-apa ibu. Yuk kita jalan. Ayo nanti hujannya semakin deras." Jalan udah. Nggak tahu mereka ini harus kemana. Akan tetapi Bu Eli ini sambil berpikir, aku kemana ya? Aku harus kemana ya? Aku ngajak anakku, ini aku perginya kemana ya? Akhirnya ketemu, oh ya, aku mending pulang ke tempat ibu. Akan tetapi jauh sekali. Jadi Bu Eli ini masih punya orang tua dan punya satu kakak. Kita sebut saja kakaknya Bu Eli ini namanya Sopyan gitu. Akan tetapi dia juga belum menikah. Yang namanya Sopyan kakaknya Bu Eli belum menikah gitu. Jadi ibunya Bu Eli ini tinggal di kampung yang agak lumayan jauh gitu. Ya masih di lingkup daerah situ, akan tetapi agak jauhan nih. Kalau ditempuh dengan jalan kaki ya jauh gitu. Nah, ini jalan satu-satunya pergi ke tempat ibunya. Jalan panjang sekali melewati sawah-sawah, nyari jalan yang paling cepat. Nah, di perjalanan karena angin kenceng, hujan kenceng, tiba-tiba ini payung yang dikenakan mereka karena payungnya ini gak begitu besar. Tiba-tiba ini payung melipat sendiri karena adanya angin. Wah, payung melipat justru malah ke atas. Saking kencengnya angin. "Bu, payungnya dibetulin, Bu. Akhirnya mereka ini kan basah. Pada saat itu mereka membetulkan payung dan mereka ini lanjut jalan.
Nah, pada saat itu mereka ini dikagetkan. Awalnya yang lihat ini justru malah Putri. Bu, kok ada kuda, Bu? Kok ada kuda? Putri melihat, ini kurang lebih 15 meter, itu terlihat ada kuda beserta dengan dokarnya. Kalau di tempat saya dokar, andong gitu kan ya. Ini lengkap dengan dokarnya. Mana nak? Itu loh Bu, akan tetapi karena hujan deras, ini Bu Eli belum melihat. Putri yang malah bisa melihat. Itu kayak kuda Bu, itu kuda. Semakin mendekatlah mereka. Semakin mendekat dan terlihat jelas. Ini ada dokar beserta kuda di tengah-tengah. Yang jalannya ini hanya setapak yang tidak memungkinkan sebenarnya. Ini jalannya ini nggak cukup. Kok ada kuda dan dokarnya lengkap gitu di tengah-tengah sawah. Terus jalannya ini nggak luas. Tapi kok bisa ada kayak gini nih. Dan ada keanehan. Kuda beserta dokarnya, beserta andongnya, ini sama sekali tidak basah. Padahal hujan begitu lebat. Entah kenapa tiba-tiba Putri ini ngomong sama ibunya, Bu, neduh di dalam dokar aja Bu, kita naik di situ Bu, kita naik di situ. Iya nak, tapi kan nggak ada kusirnya nak, nggak ada pemiliknya nak. Kita mau tanya sama siapa nak di sini? Hujan deras, nggak ada orang. Nggak tahu kenapa Putri malah menyarankan untuk meneduh di situ. Akhirnya mereka ini naik di bagian belakang, dari belakang nih. Dari belakang mereka naik karena kan kalau dokar kayak gitu bentuknya ini naiknya ini dari belakang gitu kan ya. Mereka naik dari belakang, mereka duduk di situ. Saat mereka sudah duduk, mereka dikagetkan kalau tiba-tiba dokar yang di situ lengkap dengan kudanya, ini kudanya tiba-tiba hilang. Bu, kudanya kemana Bu? Bu, kudanya kemana? Anehnya tinggal dokarnya saja. Lah, iya nak, kudanya kemana ya nak? Kudanya kemana? Jadi memang posisinya dokar dan kuda tadi ini kayak menghalangi jalan gitu. Kayak menghalangi jalan agar mungkin ngasih kode atau mungkin gimana gitu ya. Atau mungkin ini dari makhluk apa gitu ya. Makhluk goib apa, intinya kayak nggak diperbolehkan jalan. Akan tetapi karena nggak ada kusirnya, tiba-tiba udah hilang gitu kan ya. Mereka akhirnya ini lari. Ayo nak, kita turun aja, udah kita pergi aja dari sini, kita pergi aja. Pertanda apa sebenarnya? Mereka pun akhirnya lari dengan membawa tas kecil, ya kan, dengan menggunakan payung. Tetap aja mereka juga basah. Mereka lari-larian. Ini belum jauh dari koda tersebut ya. Ini gak lama kemudian mereka dikagetkan munculnya ular besar dan menghadang mereka. Bu, ular Bu, itu Bu, ular. Iya nak. Nah saat itu juga Bu Eli ini nyari cara. Gimana caranya ini menyingkirkan ular. Entah kenapa ular ini, dia ini terus menghadang. Ketika Bu Eli ini mau jalan ke kanan, ular itu ke kanan mengikuti arah Bu Eli. Bu Eli ke kiri, ular itu mengikuti arah Bu Eli. Seperti tidak diperbolehkan lewat di situ. Berkali-kali ular itu ini kayak akan menyerang gitu. Akhirnya Bu Eli ini nyari sesuatu. Ngambillah di situ. Ada potongan kayu. Bu Eli ini berkali-kali menyingkirkan ular tersebut. Hingga pada akhirnya kayu tersebut ini berhasil menyingkirkan ular tersebut. Gitu kan. Anehnya ketika disingkirkan, entah ini perginya kemana, tiba-tiba ular itu hilang. Bu, ularnya hilang Bu. Ya nak, ayo lari nak. Mereka pun akhirnya melanjutkan lari. Singkat cerita, perjalanan yang begitu panjang sampailah di kampung ibunya Bu Eli. Ketuk pintu kan, deg. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum. Akhirnya ibu bukain. Ya ampun nak, kamu dari mana aja? Basah kuyup seperti ini. Iya Bu, ceritanya panjang Bu. Masuk. Disuruh masuk. Maaf nih ya, di kondisi ibunya Bu Eli sebenarnya kondisinya juga sama, miris. Karena apa? Kakaknya Bu Eli yang hidup bersama ibunya Bu Eli ini seorang pemulung. Sopian belum menikah, udah tua, tapi dia ini kerjanya untuk menyukupi kebutuhan sehari-hari, dia seorang pemulung. Tapi karena memang gak ada tempat lagi, makanya Bu Eli dan Putri ini larinya ke ibunya. Itulah, sampailah di sana akhirnya Eli menceritakan dari mulai dia diusir sama suaminya, dari mulai dia dimaki-maki sama suaminya, sampai dia diceraikan, diceritain ke ibunya Bu Eli. Dan di sini tiba-tiba Bu Eli ini mengucapkan di mana dia ini ada kejanggalan di pas dia lari terus ketemu kuda dan dokar gitu.
Bu Eli pun cerita, Bu, tadi pas kita ini lari Bu, kita ini lagi kehujanan, ketemu sama kuda dan dokar Bu, lengkap di situ. Tapi anehnya nggak ada kusirnya Bu. Tapi kok di situ ini bener-bener dokarnya ini kok nggak ini ya Bu, nggak basah Bu, padahal hujan deres loh Bu. Masa toh buyutmu melu? Tiba-tiba ibunya Bu Eli mengatakan hal seperti itu. Maksudnya Bu, buyutmu itu dulu seorang kusir. Apa carane warnanya putih, Nduk? Apa kudanya warnanya putih? Iya Bu, kudanya warnanya putih. Iya Nek, kudanya warnanya putih. Diteruskan oleh Putri. Berarti buyutmu. Anehnya Bu, itu andong dokar ini bener-bener kering Bu, padahal hujan deras. Buyutmu berarti Nduk. Nah padahal di sini Bu Eli ini nggak, nah kalau di tempat saya ini nggak menangi gitu. Cowok niki kalau di tempat saya ini nggak menangi, nggak ngalami ketika buyutnya Bu Eli masih hidup. Jadi Bu Eli memang belum lahir pada saat itu. Akan tetapi ibunya Bu Eli menjelaskan kalau dulu mbahmu itu yo punya kesaktian seperti itu, dipercaya orang seperti itu, kudanya warnanya putih. Diperjelas lagi, dokarnya kayak gini ya Nduk bentuknya. Iya Bu, tapi ada aneh lagi Bu. Pas kita lanjut lari, kita ketakutan kuda itu hilang. Ya Bu, kita lanjut lari, tiba-tiba kita dihadang ular. Ularnya besar. Loh, nah iku ibu ora ngerti Nduk. Ibu nggak tahu kalau itu. Tapi kita setelah nyingkirin udah kita langsung lari aja kok Bu. Ular itu kayak nyerang kita. Kalau itu ibu nggak ngerti Nduk. Ibunya Bu Eli mengatakan kalau soal ular nggak ngerti. Apa buyutmu juga dulu punya ular open-openan gitu ya Nduk? Yuk, ibu nggak ngerti Nduk. Yang jelas kalau kuda dan dokar ibu ini ngalami Nduk. Di masa itu ibu ngalami. Yuk wes, sementara di sini aja dulu. Tapi kok suamimu langsung kayak gitu ya Nduk? Ngucap cerai segala macem. Nah, hingga pada akhirnya terpaksa mereka tinggal di tempatnya ibunya Bu Eli. Singkat cerita, gitu. Otomatis nih sekolahnya si Putri mau nggak mau ini harus sudah selesai. Gitu. Karena apa? Ini kan udah beda desa, jauh sekali. Nggak mungkin Putri ini jalan jauh untuk pergi ke sekolah. Nggak tega. Putri sendiri yang bilang, Putri nggak usah sekolah, nggak apa-apa Bu. Nanti gampang kalau ibu punya rezeki. Bayangin, gitu. Putri yang masih SD, dia sampai bisa berkata-kata seperti itu. Nah, karena memang di situ mereka juga nggak punya uang, nggak ada bekal, otomatis hidupnya bergantung kepada Mas Sopian. Mas Sopian pun bilang, ora apa-apa wis ning kene urip bareng-bareng, nggak apa-apa seadanya. Nah, berapa hari di situ, Bu Eli pun tanya sama Mas Sopian, Mas kira-kira kalau aku ikut nyari rongsok kayak kamu, boleh nggak Mas? Terus nyarinya di mana? Nggak usah, biar aku aja udah. Kamu wong wedok kok. Udah kamu nemenin ibu aja. Kamu sama Putri di rumah aja. Nggak Mas, aku nggak tega Mas kalau kamu sendiri yang nyari uang untuk kami ini Mas. Ora apa-apa, nggak apa-apa. Aku justru malah pengen ketemu sama suamimu. Pengen aku tak labrak suamimu. Nggak usah Mas, udah biarin Mas. Nanti malah ibu kepikiran Mas. Yowis, kalau kamu pengen seperti aku, yo, kamu berarti udah siap yang namanya kehujanan, yang namanya kita kepanasan nyari rongsok sepanjang jalan, sing hasilnya nggak seberapa. Emang kamu siap itu? Nggak apa-apa Mas, aku siap Mas, aku siap. Orang ini untuk kehidupan kita kok Mas, untuk kehidupan anakku juga. Aku pengen anakku sekolah lagi Mas. Nanti gampang kalau ada kerjaan lagi, aku nurut Mas. Tak nyari lagi. Aku nurut omonganmu. Gak apa-apa Mas. Ya wis, besok tak temuin sama depotnya. Biar kenal dulu. Yo Mas, matur nuwun. Akhirnya Bu Eli ini diperkenalkan nih sama depotnya. Biar kenal dulu. Nanti kalau pas nimbang-nimbang atau apa segala macem, gitu kan ya. Ini biar orang depot rongsoknya ini tahu. Oh ini orang yang dari Mas Sopian nih gitu. Oh ini adiknya Mas Sopian nih segala macem gitu. Akhirnya Bu Eli pun nyari rongsok. Putri di rumah. Berapa hari kemudian ibunya ini selalu pulang malam, ibunya selalu pulang malam. Putri gak tega melihat ibunya.
Nah, berjalannya waktu, mau nggak mau, ini Bu Eli karena memang nggak tega melihat kakaknya, ya kan, yang namanya Sopyan ini yang menopang kehidupan di yang sekarang ini, gitulah, ya kan. Nah, pada saat itu akhirnya Bu Eli dia memaksakan. Nah, setelah mendapatkan izin, udah diperkenalkan depot Rongso, akhirnya Bu Eli ini nyari Rongso. Terus Putri nggak tega terus menerus melihat ibunya seperti itu. Hingga pada suatu ketika Putri pun ngomong sama ibunya, Bu, Putri nggak tega lihat ibu pulang malam terus. Izinkan Putri, Bu, ikut bantuin ibu. Dok, jangan. Ibu berjuang seperti ini buat kamu. Apapun yang ibu lakukan ini untuk masa depan kamu. Kamu gak perlu seperti ibu, Dok. Ibu gak mau, ibu gak punya cita-cita melihat anaknya ini seperti ibu. Ibu gak mau, Dok. Bu, gak apa-apa, Bu. Semakin cepat, semakin Putri sekolah lagi kan, Bu. Dengan adanya ada Putri di samping ibu, kita keliling cari rongsok bareng. Nanti kita bakalan bisa mewujudkan apa keinginan ibu. Keinginan ibu kan pengen nyekolahin Putri. Akhirnya ibunya luluh. Bu Eli akhirnya luluh. Dirayu Putri seperti itu. Karena Putri memang udah putus sekolah. Hingga pada akhirnya Putri ikut mencari rongsok. Muter-muter hasilnya seberapa. Itu terus langsung ditimbang di depot Rongso. Setelah itu, setelah ditimbang di depot Rongso, uang dikumpulin terus menerus. Anehnya Ridwan ini gak mencari sama sekali, gak ngerasa kehilangan, gak ngerasa atau menyesal telah mengusir atau apa segala macem. Sampai udah ngucap kata cerai segala macem, gak nyari sama sekali. Putri pun sampai ngomong sama ibunya, Bapak kok tega ya, Bu? Udah, gak usah mikirin itu dulu. Yang penting kita nabung kamu sekolah, ya. Kamu mulai sekolah di kampung ini. Iya, Bu, nyari rongsok terus menerus mereka bersama. Hujan, panas, segala macam mereka lewati. Kadang mereka ini ketika istirahat di tengah jalan, mereka ini saling menceritakan kisah-kisah mereka waktu Putri kecil gitu kan, waktu ibunya juga kecil. Dulu ibu gini loh, ini, nah seperti itu. Gitu. Sangat-sangat bener-bener untuk menghilangkan rasa penat gitu kan. Nah, berjalannya waktu, ini ibunya ini kan udah nabung-nabung terus-menerus nih. Pada akhirnya Putri sekolah. Putri masuk sekolah. Nah, kamu mulai sekolah. Lanjutkan sekolahmu. Putri kembali lagi sekolah. Diurus juga, dibantu sama Pak RT, Pak Lurah, segala macam. Putri udah bisa sekolah lagi gitu, melanjutkan sekolah. Di sini ketika Putri pulang sekolah, ini masih kadang-kadang bantuin ibunya. Walaupun ibunya udah seringkali melarang. Hingga pada akhirnya Putri ini udah sampai SMP gitu kan. Nah, tabungan udah mulai banyak kan. Ibunya berencana untuk membuka warung makan gitu kan. Putri bilang sama ibunya, Bu, tabungan kan udah ada, buka warung makan aja, Bu, depan rumahnya Mbah. Nanti kan Mbah juga bisa ikut bantuin, Bu. Iya, Nak. Nah, akhirnya mereka buka warung makan gitu, warung makan. Ibunya Bu Eli ikut membantu juga gitu. Banyak warga-warga yang makan di situ. Mereka juga menanyakan, sebenarnya itu mereka menanyakan gitu, Ridwan kemana, Li? Bu Eli selalu dia menutup-nutupi gitu. Ya lagi sibuk kerja segala macam. Gak pernah dia ini pengen membongkar cerita dia masa kelam-kelamnya ini, gak pernah dibongkar gitu. Jadi udahlah, biarkan warga menduga-duga sendiri, mengira-ngira sendiri gitu. Udah nih, sampai pada akhirnya bisa nyekolahin ke SMA. Berarti ini udah jalan nih dari SD kan sampai ke SMA nih bertahun-tahun nih. Udah gak denger lagi kabarnya Pak Ridwan. Pada suatu ketika, kebetulan ini hari Minggu gitu, hari Minggu di mana si Putri ini ketika libur ini memang membantu ibunya gitu di warung. Karena memang warungnya ini rame. Selain murah gitu kan ya, yang di sini yang namanya Putri itu dia cantik. Jadi banyak anak-anak muda datang ke situ karena memang kecantikan Putri gitu. Akhirnya jajan di situ. Ini yang membuat mereka ini bisa nabung segala macem gitu. Nah, Putri juga ramah dengan warga gitu, yang membuat mereka ini laris. Nah, pada hari Minggu saat Putri ini tidak sekolah dan membantu ibunya, ini tiba-tiba ada orang gitu, ada orang yang dari kejauhan, ini Putri ini kayak kenal. Bu, bukannya itu Pak Dery, Bu, kakaknya Bapak.
Mana tuh, Duk? Itu Bu, arahnya ke sini. Ternyata emang bener. Kita sebut saja namanya Pak Dery. Pak Dery adalah kakaknya Pak Ridwan. Ya, kakak kandung dari Pak Ridwan. Yang memang sebenarnya ini jarang sekali gitu. Jarang sekali yang namanya Pak Dery ini main ke tempatnya Pak Ridwan pada saat mereka ini masih berkumpul bersama gitu. Jarang sekali. Kok ini tumben malah ke rumahnya ibunya Bu Eli gitu. Ada apa ini? Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Pak D. Nah, akhirnya salim kan? Ya, mereka salim. Ada apa, Mas? Aku mau ngomong sama kamu sebentar. Sebentar ya, Mas. Aku tak layani. Nanti aku ngomong sama sampean. Sampean duduk dulu, Mas. Ya, Putri, Pak D buatkan minum. Iya, Bu. Putri buatkan minum. Nah, setelah Bu Eli ini selesai melayani para pembeli di situ ya kan, Bu Eli akhirnya langsung nemuin Mas Heri. Ada apa, Mas Heri? Kok tumben? Kok tahu saya di sini? Li, aku mau ngomong apa tuh, Mas? Ini udah genting banget, Li. Genting kenapa? Mas gak ngerti. Yang jelas suamimu udah sekarat. Sekarat, Mas? Maksudnya, Mas? Nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Mas juga bingung mau ceritain di sini, kayaknya nggak mungkin. Suamimu itu manggil-manggil namamu, yo. Dia kena penyakit yang nggak masuk akal. Bolak-balik ke rumah sakit, ini sampai dipanggilin orang pinter dan lain-lain, masih tetap. Dan ini udah lama sekali. Awalnya tetangga yang tahu. Tetangga ngabarin ke saudara-saudaranya kalau kamu ternyata udah nggak satu rumah. Saya baru tahu, Mas, kan udah bertahun-tahun, Mas. Dia bilang sendiri cerai segala macem. Aku nggak tahu, aku nggak ngerti mau kesana. Aku udah males, Mas, karena dia udah mulai mukul, udah mulai main tangan. Aku berjuang sendiri di sini, Mas. Aku salah apa lagi, Mas? Dia udah ngerasa kalau dia ini salah. Dia manggil-manggil kamu, dia mau minta maaf. Kamu pengen tahu nggak? Kelaminnya itu membusuk, mengeluarkan nanah. Apa, Mas? Kelaminnya membusuk? Lah, emang dia kenapa, Mas? Apa dia ini selingkuh atau apa gimana? Atau main sama perempuan? Makanya kamu pulang dulu aja. Takutnya Ridwan gak selamat. Tapi, Mas, aku harus ngomong ibu. Tiba-tiba ibunya Bu Eli ini keluar. Ibu dengar semuanya kalian ngomong apa. Mending kalian pulang. Kamu dan Putri mending pulang. Ada apa sebenarnya? Dan kalau memang suamimu mau minta maaf atau apa, ya udah kamu datang ke sana. Ibu semalam itu mimpi yang gak enak. Ibu kayak punya firasat, gak tahu itu apa. Alangkah baiknya kalian ke sana. Bu, kita ke sana gak ya, Bu? Iya, Put, kita ke sana gak yo? Dek, tolong. Nyawa Ridwan sepertinya tidak lama lagi. Alangkah baiknya kamu ke sana. Wes, itu aja. Karena kami keluarga udah pasrah. Ngurusin si Ridwan kami udah pasrah. Wes, Mas, kalau gitu, Mas, aku tak manggil orang sini, Mas. Aku tak minjem motor biar boncengan-boncengan ke sana, Mas. Wes, kamu bonceng aku, nyari orang satu lagi buat boncengin Putri. Iya, Bu. Lah terus ini gimana? Udah, Nduk, warung ibu yang ngadepi. Jadi warungnya ini akhirnya dipasrahkan sama ibunya si Bu Eli gitu. Bu Eli dan Putri ini pulang nih ke rumahnya Ridwan, minta diantar tetangga gitu. Datanglah ke rumah Ridwan. Ternyata sesampainya di rumah Ridwan, ini bener-bener udah parah banget. Ketika Bu Eli melangkahkan kaki mengucap Assalamualaikum, ya kan, Assalamualaikum, Bu Eli kaget, Putri pun kaget ketika mendengar suara gemuruh dari kamarnya Pak Ridwan ini mengucap innalillahi. Kakaknya, adiknya, segala macam warga yang ada di situ, Mas, Pak Ridwan meninggal. Lah iya nih udah gak bernapas. Saat itu juga yang awalnya Bu Eli ini melangkahkan kaki biasa, Bu Eli langsung buru-buru masuk ke kamar. Begitu juga dengan Putri, disusul dengan Mas Heri. Di situ masuklah kamar, ternyata Pak Ridwan sudah tidak bisa ditolong, sudah tidak selamat. Pak Ridwan meninggal dunia.
belum mengucapkan maaf, belum ketemu dengan Bu Eli, belum ketemu dengan Putri, Pak Ridwan ini sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Nggak sampai, nggak keburu. Nah, kaget lagi nih di sini. Ternyata di situ ada 3 Pak Kiai. Sampai ada 3 Pak Kiai datang ke situ. Saat itu Putri juga kaget melihat kondisi bapaknya udah kurus kering, ya. Ini maaf ya, ini bagian kemaluan ini sampai udah ditutupin menggunakan kain. Kalau di tempat saya ini jarik gitu, selendang gitu kan ya. Selendang panjang untuk menutupi bagian kelaminnya, untuk menyelimuti bagian kelaminnya. Karena apa? Di sini mengeluarkan darah dan baunya busuk minta ampun. Berkali-kali keterangan yang ada di situ mengatakan, ini ucapan terakhirnya Pak Ridwan mengatakan, aku pengen ketemu Eli, aku pengen ketemu Putri, aku mau minta maaf, aku mau minta maaf. Hanya itu yang diucapkan berkali-kali. Dan pada akhirnya meninggal dunia. Meregang nyawa. Semua menangis. Akan tetapi Bu Eli di sini juga ngerasa, lah ini kenapa? Masih ada tanda tanya gitu. Ini bisa dikatakan mantan, ya kan? Karena udah lama nggak nafkain segala macem, nggak ngurus yang namanya surat cerai dan bla 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 bla. Cuma ditelantarkan saja Bu Eli bertahun-tahun. Otomatis ini udah cerai lah gitu kan ya. Udah lama nggak ngurusin Bu Eli dan Putri. Bu Eli juga bingung, Putri juga ikut bingung dan ada kesedihan juga sebenarnya. Hingga pada akhirnya Mas Heri pun akhirnya ngomong gitu ya kan. Ngomong sama si Eli. Li, sebenarnya ada rahasia nggak mungkin aku buka di rumahmu. Aku nggak mungkin membuka di tempat ibumu. Udah nggak mungkin. Warung lagi, banyak orang lagi. Iya Mas, sebenarnya kenapa? Mas Ridwan ini kena penyakit apa? Kok bisa kayak gini, sampai kurus kering kayak gini Mas? Rambutnya sampai habis kayak gini, kenapa Mas? Ada apa? Jadi pas meninggal ini dalam keadaan botak, ya. Ini kurus kering, banyak luka-luka di sekujur tubuh. Dan yang paling parah ini bau, maaf, di bagian alat kelamin. Sampai membusuk. Ada apa? Li, Ridwan sudah cerita sama aku semua. Kenapa dia bisa seperti ini? Kita hanya bisa ngiklasin. Ini ulah dia, Li. Ulah dia dan ini kamu gak ngerti. Ridwan udah cerita semua ke saya. Sudah cerita semuanya. Kamu pengen tahu kenapa dia bisa seperti ini? Orang-orang gak pada tahu. Lah, ada apa Thomas sebenarnya? Nah, disinilah, ya kan? Sembari yang lain ini ngumumin di masjid, terus ngambil untuk alat memandikan jenazah segala macam karena memang udah meninggal, gitu kan? Ini yang lain segala macam sibuk dengan untuk prosesi nanti pemakaman, bla 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 dan yang lainnya. Mas Heri ini ngajak Eli dan Putri duduk di belakang rumah, ya. Ini duduknya ini di belakang rumah malah. Memandikan jenazah segala macam udah dipersiapkan di samping rumah. Mas Heri pun cerita seperti ini ceritanya. Ceritanya seperti ini nih, kita flashback, kita tarik mundur nih. Selama Bu Eli dan Putri ini di tempat ibu, gitu, di tempat ibunya Bu Eli, survive segala macam, bertahan sampai jadi tukang rongsok segala macam. Ini kan Pak Ridwan ada cerita. Nah, disinilah ceritanya dimulai. Kita tarik mundur nih, kita tarik mundur. Ada apa dengan Pak Ridwan? Kenapa Pak Ridwan bisa meninggal mengenaskan seperti ini? Ada apa ini? Ceritanya tarik mundur dan flashback kita ya. Mas April, kasih hitam putih Mas April. Kalian masih ingat di mana Pak Ridwan ini dia sempat nggak pulang berhari-hari gitu kan ya? Ternyata perginya Pak Ridwan awalnya dia muak gitu, muak, dia nggak laku-laku segala macem. Dia pergi jalan untuk bener-bener menenangkan pikiran, beban yang terlalu banyak, dia jalan sepanjang jalan gitu kan, menyusuri jalan. Nah, pada suatu ketika gitu, Pak Ridwan ini dia lagi duduk di pinggiran jalan, tiba-tiba ada seseorang di situ. Pak Ridwan ini diajak ngobrol sama orang itu, dan orang ini nggak dikenal. Pak Ridwan ini juga nggak kenal dengan orang itu. Yang jelas tampilannya ini lusuh. Dia kayak pejalan kaki gitu. Dia ini tampilannya aneh, gitu. Bisa dikatakan lebih kumel, ya kan? Lebih lusuh dari Pak Ridwan. Ketika Pak Ridwan duduk tidak jauh dari orang tersebut, orang itu hanya tertawa. Lagi pusing ya Pak? Lagi
Pusing sampean. Kamu diam. Tak bunuh kamu. Bah, sampean itu kan penjual soto, saya tahu itu. Nah, tiba-tiba orang misterius itu mengatakan hal seperti itu. Sedangkan menurut Ridwan, sampai dia nginget-nginget, aku baru ketemu orang ini kok. Dia tahu kalau aku ini penjual soto. Kok kamu tahu aku jualan soto? Nggak laris toh? Nggak ada yang beli toh? Zaman sekarang semua penjual itu pada pakai baju. Ya pakai baju lah, orang namanya jualan yang pakai baju. Bajunya goib. Bajunya yuk goib. Sampean itu gimana toh? Sampai ngerti gak? Di depan gerobak kamu, ya, persis di depan gerobak kamu bongkar. Lebih cepat, lebih baik. Maksudnya ada apa? Ya bongkar aja tanah yang ada di situ. Gak jauh kok. Kamu cari aja depan gerobak persis. Di depan roda. Nanti kamu nemuin apa, petunjuk apa. Nek kamu mau sukses, kamu pengen kaya, kamu temui yang namanya Mbah Gimin. Lah, kok sampean bisa tahu sampean ini siapa? Sampean Mbah Gimin. Saya bukan Gimin. Tapi kamu temui aja Gimin. Alamatnya ini. Nih. Kamu datang ke alamat ini. Dikasih petunjuk, jadi dikasih alamat ini. Diapalin. Orang diapalin alamatnya. Dikasih tahu seperti itu. Hingga pada akhirnya di sini yang awalnya Ridwan kesel sama orang tersebut, ini tiba-tiba dia kayak, loh, orang ini kok bisa tahu apa yang sedang aku alami? Orang ini kok bisa tahu? Apa bener nih? Ridwan pengen cepet-cepet nih datang lagi ke pasar, ke tempat dagangnya dia. Apa bener ucapan dari orang ini, sedangkan orang ini gak memperkenalkan diri? Sangat misterius sekali. Nah pada saat itu tiba-tiba orang tersebut bilang, tak lu ngosek, ya, tak lu ngosek, jalali, nengon Gimin, ya. Ridwan bingung di sini. Ih, wong edan apa piye? Harusnya aku yang saat ini lagi gila. Aku yang stres. Kok ini tiba-tiba tahu aku jualan soto? Aneh, apa pernah lewat depan sotoku? Awalnya Ridwan juga sempat mikir yang mungkin pernah lewat, mungkin pernah lihat aku lagi jualan. Dia compang-camping segala macam. Pergilah dia. Gitu kan? Nah, Ridwan yang penasaran, akhirnya Ridwan kembali lagi ke pasar, tempat dagangnya dia. Pada saat itu, Ridwan ini langsung mencari nih, benda apa nih yang bisa buat untuk menggali tanah yang di depan gerobaknya. Nah, saat itu Ridwan menemukan kayu, ya kan? Digalilah tanah di depan roda gerobaknya. Dang. Ternyata nggak begitu dalam. Ridwan dikagetkan. Di situ ada tali pocong. Ini tali pocong dari mana? Jelas-jelas di situ ini tali pocong. Ridwan sudah tahu banget, apal banget ini tali pocong. Kok ada di sini? Dan anehnya, ya kan, ini nggak cuma tali pocong. Ada 2 batu. Di situ bener-bener batunya ini bersih. Batunya ini bersih, ya. Ini nggak lecet atau apa. Ini nggak. 2 ini besarnya ini sama kayak cincin, ya, sebesar kelereng lah gitu kan ya. Ini ada 2 batu. Apa ini? Apa ini yang membuat aku seret selama aku jualan? Hingga pada akhirnya Ridwan nginget-nginget nih, aku harus ke tempatnya Mbah Gimin. Alamat ini desa ini. Nah, aku harus ke sana. Itu orang bukan sembarangan, orang yang aku temuin tadi. Gak sembarangan itu orang. Siapa tahu ini bisa jadi petunjuk. Dan aku pengen dendam. Aku pengen membalas dendam orang yang sudah mengirimkan. Orang yang sudah mengirimkan ini semua di depan daganganku. Ini yang membuat aku sial. Ini yang membuat aku seret rezekinya. Pada saat itu, Ridwan sudah tidak mempedulikan orang rumah. Apalagi dapat uang dari istrinya yang dimana istrinya kan sempat lembur gitu kan ya. Ridwan masih
ada beberapa sisa uang segala macam. Ini dimanfaatkan Ridwan untuk bekal ke tempatnya Mbak Gimin. Makanya Ridwan ini nggak pulang-pulang. Singkat cerita, ya kan, naik ojek perjalanan yang lumayan jauh, ya kan, ke pelosok-pelosok desa, ketemulah rumahnya Mbak Gimin. Saat itu ternyata memang di situ ada beberapa pasien. Itu ada beberapa pasien. Oh, ini memang dukun. Oh, ini dukun jelas. Bergantian hingga pada akhirnya keurutannya Ridwan pun masuk. Ridwan cerita sama Mbak Gimin kronologi. Saya bisa kesini, saya ketemu sama orang yang kayak orang gila, terus ngasih tahu bahwa saya harus datang ke sini. Karena dagangan saya ada yang memang mau jahatin. Ada yang menguburkan tali pocong ini, Mbah. Ini diceritakan semua runtutannya sama Mbak Gimin. Mbak Gimin, ya kan? Ini ketika Ridwan menceritakan kronologinya, runtutan dia ini dari mulai dia nggak laku jualannya gitu kan ya, terus kehidupan ini memang bener-bener susah, istri yang terus menerus seperti itu gitu ya. Sebenarnya Ridwan juga sayang sama istrinya gitu, akan tetapi gimana lagi, kondisinya memang kacau. Terus Ridwan juga menceritakan ketemu orang misterius segala macam. Mbak Gimin hanya mengatakan, intinya kamu pengen kaya toh? Intinya kamu pengen kaya? Iya. Iya Mbak, saya bingung harus gimana lagi. Saingan saya banyak Mbak. Gampang. Jadi Mbak Gimin itu orangnya kecil, pawakannya ini kecil, kurus, pendek dia orangnya. Gampang. Kamu ngomong sama istrimu cerai. Maksudnya Mbak? Ya itu syaratnya, kamu cerai dulu. Syaratnya itu. Nanti kalau udah cerai baru kesini lagi. Mbak Gimin bilang seperti itu. Lah. Kok syaratnya aku harus cerai duluan? Maksudnya gimana ini? Syaratnya itu, kamu cerai duluan, nanti kamu datang lagi ke sini. Nanti tak kasih caranya gimana. Ya itu balik lagi, kamu itu mau cerai apa enggak? Apa mau miskin selamanya? Mbak Gimin bilang seperti itu. Lah bingung lah Ridwan, kok persyaratannya harus cerai? Mbah, emang jaminan Mbah, kalau saya sudah menceraikan istri saya, terus saya jadi kaya, jaminan memang Mbah. Kamu tahu rumah ini? Ya, orang sudah berdatangan banyak. Saya nggak kemana-mana. Saya berani bertaruh apapun yang mau ditaruhkan. Saya berani. Tinggal cari saya kok kalau gagal. Tiba-tiba Mbak Gimin bilang seperti itu. Ini kayak mempercayakan si Ridwan gitu kan. Akhirnya Ridwan kayak bener-bener kayak kalap. Dia kalap kayak kalang kabut, dia nggak ngerti harus gimana. Tapi kok ini ada saran seperti ini yang memang berlawanan. Masa iya aku kalau mau sukses harus nyerahin istriku dulu? Ini gimana sih? Ridwan ini belum mengiyakan. Dia masih berpikir. Ngomonglah sama Mbak Gimin. Mbah, saya pikirkan dulu. Ya terserah kamu. Kok kamu yang mau jalani, kok kamu yang mau ngerasain. Masalah uang tapi jangan lupa. Yo. Iya Mbah, maharnya berapapun kalau memang jalan yo, saya pasti akan ngasih Mbah. Tapi saya kayaknya berpikir dulu Mbah. Yo wes, sana. Masih ada pasien lain. Sana, Rana, lu. Akhirnya Ridwan ini berpikir lagi nih. Dia jalan lagi, ya kan? Dia pergi lagi segala macam. Dia nggak tahu arah tujuan dia harus gimana. Dia bengong. Hampir 1 minggu Ridwan memikirkan hal itu. Pantas saja istrinya ini benar-benar nunggu di rumah. Bu Eli nunggu di rumah, Putri nunggu di rumah. Kok nggak pulang-pulang ini? Suami saya nggak pulang-pulang, kemana nih? Yang jarang pulang kan Bang Toyib ya Mas Adi? Iya. Ini kok Bang Ridwan ikut kayak Bang Toyib juga gitu kan? Ini biar nggak ngantuk ya, karena ini kita tag jam 3:30 pagi, ya kan? Yang penting tetap bisa menghibur semuanya, menyampaikan cerita dari kiriman-kiriman subscriber. Mas Adi nggak ngantuk kan? Oh enggak. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada saat itu Ridwan yang udah putek segala macam memutuskan untuk iya, aku pengen kaya. Capek dengan kehidupanku yang miskin, capek. Udahlah bodo amat. Nanti gimana ke depan wes
bodo amat. Akhirnya Ridwan pun pulang. Kepulangan Ridwan, ya, ini udah mantep nih. Kalau dia bakalan mau menceraikan. Makanya pas dibukain pintu sama Bu Eli, Ridwan ini langsung mengatakan, aku pengen cerai. Mulai detik ini, malam ini, segala macam, kamu pergi dari sini dan aku mau cerai. Kamu aku ceraikan. Pada saat itu Bu Eli yang bener-bener dipukul-pukul pakai kursi plastik. Anaknya yang namanya Putri ini dilempar sampai mengenai pintu segala macem. Diusir pulang. Itulah kenapa dia nggak pulang-pulang. Ternyata dia ini datang ke tempat dukun atas petunjuk dari orang yang misterius itu kan ya. Terus dia udah kalap, dia memutuskan untuk ya udahlah aku menceraikan istriku. Bodoh amat lah, yang penting aku udah gak lagi sama istriku. Singkat cerita, setelah udah mengatakan kata cerai, udah mengusir istrinya, Ridwan kembali lagi datang ke tempatnya Mbah Gimin. Mbah, saya sudah menceraikan istri saya udah ngomong cerai. Gak tahu dia perginya kemana. Hujan deres tak usir, Mbah. Karena apa? Karena saya ini pengen sukses, Mbah. Saya pengen sukses, capek dengan kehidupan yang seperti ini, Mbah. Terus gimana? Mbah sanggup membuktikan itu semua? Uloku wis jalan. Uloku wis jalan. Tiba-tiba Mbah Gimin bilang seperti itu. Ularku udah bekerja. Nah, kita tarik mundur lagi. Ketika Bu Eli, ini ada kuda, ada andong, ada dokar gitu kan ya. Bu Eli ini sempat lari. Ini kan sempat dihadang ular. Ternyata gitu. Ini bisa jadi ini memang ular kiriman dari Mbah Gimin. Mungkin karena Mbah Gimin ini udah ada kontak batin dengan si Ridwan. Yang Ridwan udah menyatakan, ya udah aku ceraikan saja. Mungkin Mbah Gimin ini udah bekerja nih. Dia udah memutuskan iya. Tak adang pakai ular nih. Tak celakai pakai ular nih istrinya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin di bagian itu seperti itu mungkin. Nah, kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu Mbah Gimin melanjutkan omongan. Kamu sudah siap? Kamu sudah siap kaya? Siap, Mbah. Saya siap, Mbah. Kamu datang lagi ke sini Selasa Kliwon. Selasa Kliwon, Mbah. Kapan berarti, Mbah? Nah, dihitung-hitung nih. Ini. Kamu tepat di ini. Jam sekian kamu datang ke sini. Nah, pada saat itu ya kan Ridwan pulang lagi nih. Ridwan pulang lagi, dia nunggu hari yang tepat. Nah, tepat di Selasa Kliwon Ridwan datang lagi ke situ. Ternyata Mbah Gimin udah siap. Weh, siap toh kamu? Udah siap. Ikut aku, ayo, ikut aku ke belakang. Nah, ternyata Mbah Gimin itu ada kayak ruangan khusus di situ, ya. Ini ruangannya terbuat dari ukir-ukiran kayu jati kuno. Di situ ada ukir-ukiran jati kuno, di situ ada gembok besar. Mbah Gimin membukanya, dibukalah ruangan itu. Saat itu juga Ridwan ini kaget. Kagetnya apa? Di ruangan itu ini banyak sesaji. Ya, ada gor sampai segala macam. Di situ banyak kemenyan, segala macam. Wah, ini udah parah banget. Ridwan kaget, ternyata di situ udah ada tikar dan di tengah-tengah tikar Ridwan ini dikagetkan lagi ya. Itu ada anyaman dari kulit pohon pisang yang udah kering ya, tikar ya. Di situ melingkar ular besar. Ular besar tadi melingkar di situ. Nah, pada saat itu Ridwan kaget. Mbah, apa ini, Mbah? Apa ini, Mbah? Nah, saat itu Mbah Gimin ini ngomong sama Ridwan. Kamu harus melayani dia. Kamu harus tunduk sama dia. Apapun keinginan dia, kamu ikuti. Loh, Mbak, maksudnya gimana, Mbak? Aku ini kan yang ada pengen, Mbak. Pengen yang namanya kaya. Kok aku sama ular maksudnya gimana, Mbak? Sini kamu deket. Tiba-tiba mukanya Ridwan ini diludahi berkali-kali. Dan saat itu juga Ridwan ini pas melihat ular, bentuknya ini udah gak ular lagi, melainkan gadis cantik. Jadi pakaiannya ini kayak orang Jawa. Dia ini pakai kemben, pakai sanggul, hampir kayak orang sinden gitu. Itu wujudnya, lihat. Mbak, loh, ini ular yang tadi toh, Mbak. Kok cantik, Mbak? Ya toh. Kamu layani dia seperti kamu melayani istrimu sendiri. Kamu yang layani dia.
nanti keinginanmu terkabul. Mbah, tapi yang bener Mbah. Ini kok cantik sekali. Layani dia hari ini juga. Nah, nggak tahu apa ini yang dibaca oleh Mbah Gimen. Mbah Gimen ini membaca mantra. Setelah itu Mbah Gimen ini seperti mempersilahkan. Monggo. Ini namanya Ridwan. Nah, saat itu juga Ridwan ditinggal. Ternyata Ridwan di dalam itu bersetubuh, bercinta ini dengan perempuan tadi, yang sebenarnya dia adalah ular. Ridwan bercinta nih di sini. Ridwan bercinta dan ada keanehan di sini. Ridwan mengalami lelah yang luar biasa. Ibarat kata ini kayak nggak bercinta yang kayak pada umumnya dengan manusia. Jadi kayak Ridwan ini seolah berjalan kaki yang sangat panjang sekali, yang sangat jauh sekali. Keringat deras mengucur di tubuh Ridwan. Setelah itu perempuan tadi yang cantik ini tiba-tiba seperti mengarahkan Ridwan untuk keluar. Ridwan keluar ini sampai merangkak, saking bener-bener capeknya. Wes to, Rene, kados. Ridwan tiba-tiba dengan bener-bener kaki gemeteran, udah nggak ada tenaga, dia dipaksa berendam di sungai. Setelah itu Ridwan disuruh istirahat. Istirahat sik, turuwo, awakmu entek. Istirahat dulu, badan kamu udah nggak ada tenaga di sini, kata Mbah Gimen. Nah, setelah Ridwan ini dia seger buger badannya gitu kan ya, udah kembali lagi fit nih, udah fit, udah bisa diajak ngomong segala macem. Mbah Gimen bilang, kamu setiap Selasa Kliwon nanti depan, kamu kesini lagi. Dan Selasa Kliwon yang akan datang, nanti ada persyaratan lagi. persyaratan apa Mbah? Persyaratan yang memang harus kamu teruskan. Karena kamu sudah menikah dengan Nyai tadi yang sudah bersetubuh dengan kamu. Maksudnya Mbah? Yaitu mau diteruskan apa enggak? Jika tidak diteruskan justru malah tambah celaka. Ngerti kamu? Iya Mbah. Berarti malam Selasa Kliwon depan ya Mbah? Singkat cerita ya kan, ini malam Selasa Kliwon depannya, ini balik lagi ke situ. Ternyata ini ada persyaratan lagi. Saat bersetubuh, maaf nih di bagian ini ya, sperma dari Ridwan tidak boleh dikeluarkan di dalam. Itu maaf, nggak boleh dikeluarkan di rahim si Nyai tadi. Akan tetapi ini ditadai menggunakan kain kafan. Ada di situ yang udah disiapkan. Ditadai menggunakan kain kafan tadi. Setelah menyetubuhi tadi, seperti biasa dia lemas segala macam, kain kafan tadi yang sudah berlumur dengan spermanya Ridwan ini diserahkan kepada Mbah Gimen. Ini mbah, saya lelah mbah. Wes, Mbah Gimen langsung mengambil kain itu, dicampurkan ke dalam kendi. Ternyata di dalam kendi tersebut ini sudah terisi air. Ojo lali, kamu itu sudah menikah dengan Nyai ular tadi. Setiap malam Selasa Kliwon kamu datang ke sini untuk bersetubuh. Bingung lagi nih Ridwan. Akan tetapi kalau dia ini mengurungkan niat, dia pengen berhenti, nggak bisa nih. Dia bakal celaka. Akhirnya ya kan, dia ini mau nggak mau harus terus menerus nih datang ke situ berkeselanjutan. Nah, Mbah Gimen pun mengatakan air yang sudah dicampur dengan kain kafan tadi ya kan, yang berisikan sperma udah dicampur di dalam kendi. Ini kendinya Ridwan disuruh nih untuk membawa pulang kendi ini. Kendi ini nanti kamu campurkan ke dalam masakan kamu yang mau kamu jual, ya itu. Tapi ingat, ini kalau sudah Selasa Kliwon depan kamu harus kesini lagi ngisi ulang. Berarti saya harus tetap bersetubuh Mbak gitu? Iya, layaknya suami istri lah kamu ini, gimana? Nah pada saat itu ya nggak ada pilihan lain selain itu, ya kan? Ridwan mengiyakan. Bener nggak sih? Laris nggak sih ini? Ternyata bener. Ridwan sesampainya di rumah, dia udah mulai mau buka lagi, sampai dia ini pinjem uang ke sahabat-sahabatnya segala macem untuk buka lagi yang pertama kalinya dan mencampurkan air yang sudah terisi dari campuran sperma Ridwan sendiri, dicampurkan di adonan masakan segala macam nih yang di situ, bumbu segala macam ini. Nah,
Ternyata ketika Ridwan mencoba jualan gitu, di hari pertama dia jualan yang sudah dari Mbak Gimin nih, resep yang udah dari Mbak Gimin, ritual segala macam yang udah dari Mbak Gimin, ternyata ini membuahkan hasil. Membuahkan hasil. Nggak tahu kenapa orang yang datang ke pasar, yang awalnya dia mau beli sate balibul, yang dia mau beli A, B, C, D, E, ini ketika melihat warungnya Ridwan, dia tertarik. Tiba-tiba pengen makan soto aja udah. Aku lebih pengen soto ya. Aku kok nggak pengen yang lain, aku pengen soto. Datanglah ke situ. Satu persatu hingga pada akhirnya ludes lah. Dagangan Ridwan, sotonya Ridwan ini bener-bener ludes. Habis. Boom. Ridwan seneng. Bahkan warung-warung yang di sampingnya ini juga sampai curiga. Langsung curiga. Karena apa? Gak biasa-biasanya. Mereka sepi. Ini kenapa gantian? Mereka sepi dan warungnya Ridwan rame. Dan Ridwan hanya senyum-senyum aja udah. Saatnya aku balas dendam. Udah jelas ada yang nakalin aku kok. Udah jelas ada yang nakalin aku. Saatnya aku balas dendam. Kapan lagi aku merasakan hal yang seperti ini? Merasakan keramaian pengunjung. Terus menerus. Banyak. Besoknya lagi terus menerus. Nah, tibalah malam Selasa Kliwon, di mana memang air itu udah habis gitu. Air yang di dalam kendi udah habis karena dia sisa-sisain biar sampai nih gitu, biar sampai ketemu Selasa Kliwon lagi. Datanglah ke situ, bersetubuh lagi seperti biasa. Ini ngerasain yang lemes, bener-bener kayak udah jalan kaki jauh sekali. Dan seperti biasa, sperma yang udah di kain kafan ini dicampurkan ke dalam kendi lagi. Diisi air ulang lagi udah nih, yang sudah dirituali sama Mbak Gimin gitu. Pulang lagi, jualan lagi, laris lagi, terus menerus. Dan setiap malam Selasa Kliwon dia harus datang ke situ. Dan Mbak Gimin sudah mengatakan, dia suka sama kamu, dia suka sama kamu itu. Udah jelas kamu laris terus. Tapi ya kayak gini, kamu harus kesini. Kamu harus kesini isi ulang. Kamu harus menyetubui dia dengan perasaan cinta seperti kamu menyetubui istrimu sendiri. Nah saat itu juga ya, Ridwan udah berjanji bakal ngasih mahar gitu kan. Udah harus membayar sekian. Dengan mudah Ridwan ini mengeluarkan uang. Karena apa? Udah laris, jalan lah. Laris. Ridwan ini membeli inilah, membeli itulah segala macam. Ridwan mulai kaya. Tapi larangannya Ridwan gak boleh menikah dengan siapapun. Larangannya Ridwan memang harus dia ini gak ada pasangan selain Nyai Ular tadi. Udah gak ada yang lain, harus dengan dia. Banyak orang-orang yang mengatakan gitu kan ya, sahabat-sahabat Ridwan, apa kamu gak pengen nyari istri lagi dengan kondisi kamu yang seperti ini? Ridwan sebenarnya lama-lama juga bingung juga. Iya juga ya, giliran aku sudah senang seperti ini, aku bisa membeli apapun, tapi aku gak punya pasangan hidup. Ketika aku punya pasangan hidup, celakalah aku. Bingung kan? Berjalannya waktu, ini Ridwan memang tampak tidak segar bugar. Justru dia kayak orang penyakitan. Karena apa? Nggak tahu kenapa. Ini mungkin karena ketika berhubungan badan yang namanya juga nggak normal ya. Ini hubungan badannya ini nggak sama manusia, melainkan sama iblis gitu kan ya. Ini mungkin ya kan, ini semua terhisap dengan si iblis ini tadi. Menjadikan Ridwan ini terlihat pucat, terlihat lemas walaupun dia punya banyak uang. Yaitu terus menerus seperti itu. Ridwan berpikir sendiri, mulai rindu juga dengan istrinya, mulai rindu juga dengan anaknya. Aku kok kayak gini ya? Aku punya uang banyak tapi mau buat apa? Sedangkan aku gak bisa menikah lagi. Putri gimana kabarnya? Aku sudah bertahun-tahun seperti ini tanpa keluarga. Aku kok bingung, punya uang banyak. Mau hiburan kemana, aku tidak boleh. Punya pasangan. Ridwan bimbang. Bertahun-tahun bimbang dia menjalani hal itu. Nah, hingga pada akhirnya Ridwan ini sering sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan terus menerus. Sampai dia berobat sendiri. Dokter bingung, hanya ngasih obat apa keluhan dia. Akan tapi gak kunjung sembuh. Tulang sudah mulai linu-linu. Seluruh badan merasakan yang pegal-pegal. Nah, Ridwan ini kayak memutuskan. Dia udah punya firasat, ini kalau aku teruskan aku bisa mati nih. Aku gak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang benar nih. Ridwan akhirnya datang lagi nih. Datang lagi
Dan datangnya ini bukan Selasa Kliwon. Hari-hari biasa dia datang menemui Mbah Gimin dengan mengatakan, "Mbah, kayaknya aku udah cukup, Mbah. Aku nyerah, Mbah. Kalau kayak gini terus aku bisa hancur badanku, Mbah. Aku nyerah, Mbah." Kok kamu nggak bisa? Kamu nggak bisa. Udah seperti ini terus jalannya. Kan dari awal saya bilang, kalau kamu pengen kaya ya udah, ada sebuah perjanjian kamu harus menikah dengan makhluk itu. Ingon-ingonku. Oh no. Bingung Ridwan. Nah, di sini Ridwan dia menyalahi pantangan yang harusnya Selasa Kliwon dia datang, mulai menolak dia. Udahlah, aku nggak usah kesana lah. Coba gimana? Ternyata ini berpengaruh. 2 kali Selasa Kliwon Ridwan nggak datang ke sana, warung mulai sepi. Ridwan mulai capek, badan seluruh pegal-pegal, sering ke dokter. Dia jalan sendiri awalnya, sampai pada akhirnya ngubungin keluarga, dia udah nggak bisa, diantar keluarga segala macem, semua mulai terjual untuk pengobatan Ridwan terus-menerus seperti itu. Sampai pada akhirnya Ridwan ini membusuk, maaf, bagian alat kelaminnya. Mulai bernanah, mengoreng segala macem, badan udah mulai kurus kering, rambut rontok. Nah, disitulah berjalannya waktu seperti itu. Terus akhirnya keluarga yang dari jauh udah mulai datang ke situ dan tahu kalau memang Ridwan udah nggak lagi sama si Eli. Ridwan setiap hari hanya mengatakan, "Aku pengen ketemu Eli, aku pengen ketemu putriku, aku mau minta maaf, aku mau minta maaf." Terus menerus seperti itu. Didatangkan orang pintar segala macam. Sampai pada akhirnya dia udah sekarat. Ada beberapa kiai datang ke situ. Dan semua memang disuruh pasrah dalam kondisi ini. Akan tetapi salah satu dari kiai yang di situ yang dituakan ini ngasih tahu kepada kakaknya Ridwan yang saya sebut tadi yang namanya Mas Heri. Mas Heri untuk datang menemui Eli. Kurang lebih paling tidak ini paling di ibunya gitu kan. Dan ternyata pas datang ke sana bener memang. Nah, setelah dikabarkan kan baru Eli datang ke situ. Flashback pun selesai gitu. Mas Heri menceritakan semuanya. Seperti itu, Li. Ya ampun, kok parah ya Mas? Lah makan nih. Itu yang terakhir-terakhir dia ini cerita. Dia cerita ke saya semua. Dia melakoni hal itu. Dan aku juga nggak ngerti. Dia ini dikenalin siapa, orang misterius siapa, dia datangnya ke alamat mana. Aku sampai nggak ngerti. Kok bisa-bisanya dia ini ngerti gitu loh. Sampai sekarang aku nggak ngerti Mbah Gimin itu yang kayak apa bentuknya, nggak ngerti, nggak tak telusuri ya. Karena dia menceritakan itu mau aku hanya dikasih alamat ini, aku jalan ke sana. Yang tahu ya cuma suamimu, almarhum suamimu itu yang tahu. Itu Li. Ya Mas, mungkin itu memang udah jalannya Mas. Tapi aku sama Putri ya udah bahagia Mas. Putri sekarang udah sekolah Mas. Ya wis, memang saatnya seperti ini. Nah, ini rumah kan jerih payah kalian berdua. Ini mau gak mau kan ini memang haknya kalian. Kalian yang meneruskan. Ini jatah Putri. Nah, udah nih. Hingga pada akhirnya Ridwan pun dimakamkan. Gitu, Ridwan dimakamkan segala macem. Dan rumah itu pada akhirnya dijual. Gitu, rumah itu dijual ya kan, setelah semua selesai nih, ada 7 harian, 40 harian gitu kan ya, rumah itu dijual, uangnya mutlak dibawa Bu Eli dan Putri. Dan Bu Eli memanfaatkan untuk membesarkan usahanya dan menyekolahkan Putri lebih lanjut. Gitu. Putri pada akhirnya sampai dia ini kuliah. Dan cerita pun selesai. Cerita pun selesai. Pak Ridwan ini bernasib yang sangat-sangat naas sekali. Gitu. Dan sekali lagi di sini banyak pesan-pesan ya, bahwa yang namanya pesugihan apapun bentuknya ini di kemudian hari nggak ada yang namanya efek baik-baiknya, ini nggak ada. Yang ada malah merugikan diri sendiri atau bahkan justru malah bisa mengancam keluarga kita gitu. Jadi jangan sampai saat kita terjatuh, sejatuh-jatuhnya kita ini lagi kacau-kacaunya, jangan sampai kita ini khilaf, terus kita kalap, terus akhirnya melakukan pesugihan. Itu pesan saya, jangan sampai kita melakukan hal itu ya. Jadi tetap survive, berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang halal, oke? Nah,
Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Gitu. Nah, buat teman-teman yang di rumah nih, punya pengalaman horor, misteri, atau apa segala macem, pengen diceritakan, caranya gampang sekali. Ya, caranya seperti ini. Kalian lihat ke layar kalian, dikirim per paragraf atau per kalimat nih di sini nih. Oke? Nah, ini ada di sini. Ngetiknya per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi, per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan jelas gitu ya, mau disamarkan atau enggak ini jelas. Dikasih tahu. Jadi di kemudian hari ini tidak bermasalah ketika saya membawakan, ini udah aman untuk dibawakan gitu ya. Nah, konfliknya seperti apa awalnya? Diceritakan kronologinya segala macam. Kirimnya sekali lagi per paragraf atau per kalimat. Oke? Nah, terus terornya seperti apa? Bentuk hantunya diperjelas gitu ya. Jadi saya bisa menggambarkan, saya bisa menghafalkan segala macam. Ingat sekali lagi per paragraf atau per kalimat. Ya, oke ngirimnya. Nah, oke, semuanya udah runtutannya sampai ke penyelesaiannya seperti apa gitu. Jelas. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju. Nah, ini dia. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke, seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Jangan sampai tertumpuk dengan WhatsApp lain. Sekali lagi, jangan sampai tertumpuk dengan WhatsApp lain. Gitu ya. Ini tujuannya nanti saya juga akan membuat grup gitu. Ketika ada grup baru, kalian akan saya masukkan ke dalam grup itu gitu. Ada tayangan baru, informasi merchandise gitu, informasi mengenai tayangan, kalian langsung dapat informasinya langsung dari handphone saya. Nah, dan cerita pun selesai, tunggu episode selanjutnya, oke? Saya berdoa, mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, Amin. selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. dijauhkan dari mara bahaya, Amin. panjang umur, sehat selalu. Amin. Saya mengucapkan terima kasih buat tim yang menggantikan Mas Lutfi. Yang sementara ini Mas Lutfi memang harus rehat karena sedang sakit. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Mas Adi, ada Mas Teguh, ada Mas Ino yang begadang-begadang ini hampir subuh ya kan. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali ya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.